Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah Tauhid ini, saya akan menguraikan pengantar dan sejarah Tauhid. Jadi ada dua pembahasan pokok pada kesempatan ini, yaitu kita mempercakapkan dulu tentang bagaimana itu tauhid, makna tauhid atau pengertian tauhid yang selama ini kita pahami atau pernah kita terima, serta istilah-istilah yang sering kita dengar. Begitu juga dengan sejarah munculnya percakapan tentang tauhid. Baiklah, pada kesempatan ini coba kita menguraikan sedikit tentang tauhid itu sendiri. Kita memahami bahwa setiap agama itu sering mempercakapkan tentang tauhidnya, atau bahan pokok pembahasan mereka dalam beragama adalah tauhid. Termasuk agama Islam. Agama apapun itu, terutama agama Islam, juga mempercayai tentang tauhid atau mengesahkan Allah atau mengesahkan Tuhan. Tauhid itu sendiri dari kata ahad, ya, wahid, atau disebut sebagai menunjukkan keesaannya, ya. Sebagaimana sering kita lantunkan dalam surah Al-Ikhlas, ya, ayat 1, Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah dialah yang esa, ya. Jadi ini mengesahkan Allah dari kata ahad itu sendiri, yang kemudian kita istilahkan tauhidnya. Tetapi tauhid itu sendiri bukan hanya berdiri dari satu pembahasan. Tauhid ilmu yang membahas tentang banyak hal, ya, atau istilah-istilah yang begitu banyak, nanti akan kita uraikan singkat. Beberapa pendapat tokoh mengenai tauhid. Contoh misalnya Muhammad Abduh pada tahun 1926 atau pada abad ke-20, kita memahami Muhammad Abduh salah satu intelektual muslim dunia, menguraikan bahwa tauhid ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib disifatkan dan sifat yang wajib dilenyapkan. Jadi Muhammad Abduh menguraikan bahwa mempercakapkan tentang tauhid itu sendiri membahas tentang sifat-sifat Allah dan juga membahas sifat-sifat yang wajib, ya, ada pada dirinya. Maksudnya itu untuk memahami keesaan Tuhan, keesaan Allah, maka ada hal yang wajib ada pada dirinya yang tidak ada pada diri yang lain. Ya, terutama misalnya Allah itu kekal, ya, Tuhan itu kekal. Jadi tidak ada yang kekal selain Tuhan. Karena kalaupun ada yang kekal selain Allah atau Tuhan, maka kekekalannya itu menyamai Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud Abduh. Sifat-sifat seperti ini tidak boleh ada pada diri yang lain kecuali pada Tuhan, itu sifat kekal. Nah, mungkin sering kita mendengar ada hal yang kekal, tetapi tentu kekekalannya itu terbatas karena dia ciptaan. Kemudian yang ada pada diri Tuhan atau ciri khas, yaitu ahad. Ahad ini tidak terbilang, ya. Dia juga bukan satu, karena kalau satu itu berarti ada nol, ada dua, ya. Jadi Tuhan itu bukan satu, bukan angka seperti itu, tapi menggunakan kata ahad. Ahad itu memang satu, tetapi tidak memungkinkan adanya tambahannya, gitu. Yang kemudian unik, salah satu sifat yang wajib dimiliki Tuhan adalah unik, ya. Unik itu artinya beda dari yang lain. Tidak ada yang sama daripada makhluknya, daripada ciptaannya.
itu yang membedakan ya dari yang lain. Ibnu Khaldun sendiri menguraikan juga tentang tauhid. Dia mengatakan bahwa tauhid itu berisi alasan-alasan dan akidah keimanan dengan dalil-dalil akliyah, dan dalil dari akal pikiran kita, ya, akal pikiran manusia. Bagi Ibnu Khaldun, percakapan tentang tauhid itu sendiri mengungkapkan alasan-alasan dari akidah keimanan dengan berdasarkan dalil-dalil akliyah dan alasan-alasan penolakan terhadap golongan-golongan bid'ah yang dalam bidang akidah telah menyimpang ya. Nah, nanti kita percakapan sendiri itu bagaimana yang disebut sebagai menyimpang dari akidah, dengan berbagai varian-varian pembahasan ya dari golongan-golongan tertentu. Nah, kemudian poin yang ketiga, istilah-istilah lain dari tauhid itu sendiri. Jadi ini adalah kuliah tauhid, tetapi banyak istilah-istilah yang lainnya. Yang pertama misalnya ilmu ma'rifat. Kenapa disebut ilmu ma'rifat? Karena tujuan utama dalam mempelajari tauhid itu adalah mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Nah, kalau dalam perspektif para sufi, maka misalnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ya, siapa yang mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Nah, dalam diri manusia yang berproses itu ya, bisa mengenal dirinya dengan secara baik sebagai tajalli dari Tuhan atau ke khalifah atau penampakan luar daripada Tuhan itu sebagai manusia sebagai khalifah, dan sifat-sifat Allah ada juga pada diri manusia, dan manusia dituntut untuk mempelajari sifat-sifat Allah itu sendiri supaya manusia bergerak menuju kepada Allah. Nah, ilmu ma'rifat ini pula disebutnya sebagai ilmu ma'rifat karena melakukan pendekatan-pendekatan mengenal Allah dengan penuh keyakinan, tentu dengan proses yang cukup panjang, pelatihan-pelatihan tertentu dan ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian selain tauhid itu selain daripada ilmu ma'rifat juga disebut sebagai ilmu akidah. Mungkin yang pernah belajar di madrasah atau pondok atau mungkin sekolah-sekolah umum pernah mendengar kata akidah ya, atau akidah akhlak atau ilmu akidah yang biasa kita dengar. Nah, akidah itu juga bagian daripada istilah-istilah lain daripada tauhidnya yang menjadi mata kuliah kita hari ini. Akidah itu sendiri dalam arti ikatan ya, atau maknanya ikatan, yaitu mengikat pikiran, perasaan dan aktivitas hanya kepada Allah, ikatan hati dan perbuatan. Jadi akidah itu sendiri mengikat hati seseorang dengan perbuatannya, itu akidah ya. Itu sebabnya mungkin nanti banyak percakapan di pertemuan selanjutnya akan dibahas oleh kelompok-kelompok yang lain dan cukup menarik. Ketika misalnya ada seseorang dianggap perbuatannya menyimpang atau keluar daripada ketentuan-ketentuan agama, apakah itu masih disebut orang yang berakidah atau tidak ya? Karena mungkin tidak terikat antara hati dengan perbuatannya, ataukah mungkin sebaliknya, hatinya mungkin yang menyimpang, tetapi mungkin dari segi perbuatan dilihat dari segi perbuatannya sesuai dengan tuntunan Islam, tetapi dari hatinya itu menduakan Tuhan atau mempercayai sesuatu selain pada Tuhan ya, itu bisa juga akan berkembang nanti di perkuliahan selanjutnya. Nah, saudara, di samping tauhid itu juga disebut sebagai ilmu akidah, atau yang kedua ilmu kalam ya, apa ilmu ma'rifat, ketiga adalah ilmu kalam. Juga mungkin pernah kita mendengar ilmu kalam, dan tentu banyak ya. Buku-buku yang kita pakai dalam perkuliahan ini cukup banyak ya, seperti yang sudah saya kirimkan di grup. Tetapi ada buku pokok yang banyak memuat persoalan-persoalan dalam tema-tema kita adalah ilmu kalam ya. Nah, ilmu kalam ya, ini juga banyak kita fungsikan karena temanya banyak dimuat di dalam buku ini ya. Itu ditulis oleh Profesor Dr. Haji Abdul Razak dan Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar ya. Jadi dua penulis ini di dalam buku ilmu kalam. Dan pembahasan pada hari ini juga saya menggunakan teologi Islam,
ilmu tauhid ya. Ini teologi Islam atau ilmu tauhid itu dari penulisnya Hadis Purba. Dan buku pokok juga yang ini pengantar ya, pengantar ilmu kalam dan irfan, ditulis oleh Ayatullah Murtada Mutahari ya. Ini pengantar ilmu kalam dan irfan. Dan tokoh Indonesia yang cukup banyak mengulas tentang ilmu kalam dan ilmu tauhid adalah Profesor Harun Nasution dalam bukunya Teologi Islam, aliran sejarah analisa perbandingan. Dan masih banyak buku yang lain yang sudah saya share itu, tapi 4 buku ini yang cukup banyak dipakai. Nah, saya melanjutkan pada istilah lain tadi dengan ilmu kalam ya. Jadi ilmu tauhid kuliah tauhid ini juga disebut sebagai ilmu kalam ya. Kenapa disebut sebagai ilmu kalam? Karena membicarakan kalamullah, firman Allah, dan abadi atau tidak, makhluk atau bukan. Jadi ini perdebatan para tokoh-tokoh terdahulu. Misalnya Al-Quran ya, apakah Al-Quran itu akan abadi selamanya, ataukah ada masa tertentu Al-Quran itu bisa berubah? Nah, kalau abadi, apakah abadinya itu sama dengan Tuhan? Bukankah kalau sama dengan Tuhan itu berarti Tuhan itu tidak unik ya, tidak berbeda dengan yang lainnya, tidak berbeda dengan ciptaannya. Nah, ini banyak nanti perdebatan yang cukup panjang dalam uraian-uraian para golongan dan para tokoh. Jadi dalam perkuliahan kita, Anda mempercakapkan tauhid itu dalam kancah akademis ya. Anda harus banyak membaca, harus banyak berpikir, banyak menelaah, dan terutama membuka hati dan pikiran untuk menerima setiap perbedaan dan setiap pendapat-pendapat para tokoh dan para golongan-golongan. Itulah fungsi mahasiswa, mampu mempercakapkan berbagai hal. Oke. Jadi golongan apapun Anda berangkat, dari titik manapun Anda berangkat, sekarang Anda harus terbuka dalam memikirkan, dalam mempercakapkan ilmu pengetahuan ya, termasuk persoalan-persoalan akidah ya. Kemudian selain ilmu kalam juga biasa disebut sebagai ilmu usuluddin ya, karena dia memuat pokok-pokok agama atau membahas pokok-pokok agama, asal atau dasar agama itu. Kemudian fikih al-akbar ya, fikih akbar atau fikih besar, karena memuat tentang perbandingan hukum-hukum ya, hukum-hukum dalam Islam. Misalnya siapakah yang muslim, siapakah yang kafir, siapakah yang keluar dari Islam, murtad dan sebagainya, maka disebut juga sebagai fikih akbar. Nah, saudara, 5 istilah ini ya. Jadi ada 5 istilah lain daripada tauhid tadi ya. Silahkan dikembangkan. Kemudian kita lanjut ke bagian D ya, poin selanjutnya atau pembahasan yang keempat adalah sejarah kalam. Nah, saudara, ketika misalnya Anda membaca buku Teologi Islam Harun Nasution dan buku-buku lain pun juga seperti misalnya ilmu kalam, akan diuraikan secara singkat bahwa persoalan tauhid ya, mengesahkan Tuhan, muncul sebagai percakapan ilmu pengetahuan tentang Tuhan, ilmu tauhid, itu dimulai dari peristiwa politik ya. Jadi percakapan Tuhan, percakapan tauhidnya sebagai suatu ilmu pengetahuan itu didahului oleh peristiwa politik. Artinya politik lebih dulu menjadi pembahasan pokok dan menjadi peristiwa-peristiwa dalam Islam, kemudian muncullah, melahirkanlah tentang tauhid tadi. Misalnya diawali persoalan politik di mana pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dikenal sebagai khalifah yang sangat bagus ya, kaya raya, dan khalifah yang cukup sederhana ya, kaya tapi sederhana. Tetapi ada kelemahannya, yaitu dianggap lemah. Dia tidak bisa menolak permintaan siapapun, sehingga keluarga-keluarganya pun juga menjadi pejabat, menjadi pemimpin di sekitarnya, meskipun banyak yang menuding itu tidak punya potensi yang di tempat itu ya, atau bukan posisinya di situ, dan dianggap lemah dalam kepemimpinan. Akhirnya ada golongan tertentu yang ingin menjatuhkan dan terbunuhlah ya, atau dibunuhlah Utsman bin Affan. Nah, pembunuhan Utsman ini
berujung pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ya. Kita pahami bahwa setelah Utsman bin Affan yang menggantikan Ali bin Abi Thalib, nah, otomatis ini adalah dianggap menjadi suatu siasat dari golongan-golongan Muawiyah ini, menganggap bahwa siasat dari golongan Ali inilah yang membunuh Utsman, kemudian untuk menggantikannya menjadi Ali yang menjadi pemimpin atau khalifah setelahnya. Nah, saudara, percakapan tentang kehalifahan ini diwarnai dengan darah, diwarnai dengan pembunuhan dan sangat sadis sekali. Ketegangan Muawiyah dan Ali berujung pada perang Siffin. Nah, perang Siffin ini melahirkan banyak sekali korban dan masa kelam dalam sejarah Islam ya. Nah, disinilah persoalannya muncul. Yang memutuskan perkara hukum manusia atau Allah itu. Jadi ada hakim-hakim, kemudian banyak yang menolak apakah ini harus diputuskan manusia yang memutuskan secara hukum ataukah kita berlandaskan pada hukum Allah. Nah, peristiwa politik saling pembunuhan dalam dunia Islam ini yang melahirkan ketegangan para golongan-golongan Islam sendiri. Nah, minimal ada 3 golongan teologi yang membahas teologi di masa-masa klasik. Yang pertama adalah Khawarij, di mana Khawarij ini kita pahami adalah kelompok yang menyimpang juga dari Ali ya, dari pengikutnya Ali bin Abi Thalib, tetapi disebut sebagai kelompok yang keluar dari barisan Ali disebabkan tidak sepakat terhadap Ali ya. Dan kelompok-kelompok yang lainnya, yang kelompok yang bertahan dan sepakat dengan Ali, maka itulah dikenal dengan Syiah ya. Syiah pengikutnya Ali, tetapi Khawarij ini pengikutnya Ali tetapi keluar daripada kelompok itu karena tidak sepakat ya, waktu itu terhadap politik-politik yang dimainkan oleh Ali dan kawan-kawan yang lain. Nah, saudara, dia memandang bahwa Khawarij ini berdosa besar adalah kafir. Dia mengatakan bahwa pembunuhan itu adalah dosa besar. Nah, dosa besar itu adalah kafir. Kafir itu artinya keluar daripada Islam atau murtad. Maka orang murtad itu wajib dibunuh. Nah, ini agak sadis ya, agak keras ya. Kelompok Khawarij ini ya, apa-apa dibunuh ya, di luar daripada Islam itu, atau orang Islam sendiri pun ketika dianggap murtad atau dianggap keluar daripada Islam maka wajib dibunuh. Nah, yang menganggap keluar dari Islam itu siapa? Ya golongan mereka sendiri. Jadi bukan siapa-siapa ya. Nah, ini juga berbahaya ya, sikap-sikap seperti ini. Yang kedua, kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini dia menganggap bahwa berdosa besar tetap mukmin atau bukan kafir. Dosa dilakukannya terserah nanti Allah mengampuni atau tidak. Ya, ini agak-agak anu juga ya. Jadi ini juga berbahaya ketika misalnya kalau seperti itu orang bebas membunuh dong ya. Orang bebas melakukan kemaksiatan, nanti kan terserah Tuhan itu mengampuni atau tidak. Ini juga menjadi problematika ya dalam percakapan teologi. Nah, nanti akan silahkan kelompok-kelompok yang mendapat tugas kelompok 1 sampai kelompok 12 itu Anda garap sebaik-baiknya dan kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya, baik itu dari buku maupun dari jurnal-jurnalnya. Kemudian kelompok yang ketiga, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menolak dua pandangan itu, ya, menolak dua pandangannya, pandangan Khawarij dengan Murji'ah. Penolakannya adalah bahwa orang berdosa besar bukan kafir, bukan juga mukmin ya. Jadi posisi di antara dua posisi. Jadi abu-abu ini ya. Mu'tazilah itu memandang bahwa orang yang melakukan dosa besar ya bukanlah kafir, juga bukan mukmin. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Apa yang istilah yang lainnya daripada itu. Nah, saudara, setelah itu yang bagian terakhir melahirkan dua yang cukup terkenal, lahir lagi dua golongan tambahan dalam percakapan teologi, yaitu Jabariyah dengan Qadariyah. Di mana Jabariyah itu menganggap bahwa apapun yang terjadi semuanya sudah dikehendaki Tuhan. Qadariyah menolak. Qadariyah mengatakan tidak, segala yang terjadi bukan karena kehendak Tuhan, tetapi karena kehendak manusia. Karena manusia diberikan akal, maka manusia bisa mempertimbangkan apakah dia melaksanakan hal baik ataukah hal buruk. Nah, saudara, dua golongan ini mewarnai akidah kita, teologi kita sampai hari ini. Ada yang berpikir secara Jabariyah
bahwa apapun yang terjadi pada dirimu, terjadi pada negara, terjadi pada bangsa, maka semuanya adalah sudah kehendak Tuhan. Nah, persoalannya kemudian kalau sudah kehendak Tuhan, di manakah kebebasan manusia? Sebagai makhluk yang khalifah, makhluk yang diberikan akal, apakah akal itu tidak berfungsi ketika semuanya telah dikehendaki Tuhan? Nah, poin yang kedua, Qadariyah mengatakan, bukan Tuhanlah yang menentukan itu, tapi manusia yang menentukan apa-apa itu. Karena manusia diberikan akal dan diberikan kebebasan untuk bertindak. Nanti manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Nanti ada namanya surga dan neraka karena manusia bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya di muka bumi. Nah, saudara, ini menarik dalam percakapan teologi. Silakan Anda mengembangkan. Cukup sekian pengantar dari saya. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.